Pulau hantu pasukan Jepang dan Amerika hilang tanpa pertempuran. Samudra Pasifik adalah tempat yang luas. Begitu luas, sampai ada sebagian wilayahnya yang bahkan tidak pernah disentuh manusia. Di peta Perang Dunia II, ada ribuan titik merah, tapi hanya satu titik kosong, yang tidak pernah masuk operasi militer. Sebuah pulau tanpa nama, dikelilingi ombak yang tidak pernah tenang, dan awan gelap yang seperti diam di langit tanpa bergerak. Pulau itu dikenal hanya lewat bisikan, bukan dokumen resmi, bukan laporan militer, tapi rumor tentang keberadaan tanah yang tidak menerima manusia. Batalion Jepang menghilang, Juli tahun 1944. Perang di Pasifik sedang mengamuk. Serangan demi serangan Amerika menggempur wilayah Jepang. Saat itulah kapal pengintai Jepang, IJN Kisaragi, menangkap sinyal suara Morse tidak dikenal. Sinyal itu tidak berbentuk pesan intelijen, tidak ada koordinasi militer, tidak ada sandi operasi, hanya satu kata, dengan pola terputus-putus, seolah pemancarnya gemetar ketakutan. Takut, awalnya komandan mengira hanya gangguan radio, tapi entah kenapa para perwira di ruang komunikasi merasakan sesuatu yang tidak normal. Nada suaranya, ritme ketukannya, terdengar seperti seseorang mengetik sambil menangis. Dengan berat hati, komandan memutuskan penyelidikan. Keesokan paginya, 216 prajurit Jepang mendarat di pulau itu. Radio mereka aktif, suara terdengar jelas. Pasca pendaratan, pantai aman, kami mulai masuk ke dalam. Setelah itu, tidak ada apapun, bukan tembakan, bukan laporan kontak musuh, bukan permintaan bala bantuan. Mereka menghilang seperti tidak pernah ada. Jepang mencoba menghubungi berulang kali, frekuensi apapun, jam apapun. Tidak ada jawaban. Satu batalion dewasa, terlatih, bersenjata lengkap, lenyap tanpa suara. Divisi Amerika menyusul hilang. 3 minggu kemudian, kapal selam Amerika USS Raleigh menangkap sinyal yang sama. Kali ini pesannya berbeda. Kami tidak sendirian. Operator radio langsung panik. Ada desahan nafas berat, ada suara seperti kayu patah. Lalu jeritan jauh di belakang pemancar. Washington khawatir itu jebakan Jepang. Mereka memeriksa koordinat. Dan terkejut, tempat itu sama dengan lokasi hilangnya satu batalion Jepang. Divisi Marinir AS dikerahkan 194 prajurit. Saat mendarat, mereka mengirimkan laporan singkat. Kami tidak melihat musuh. Sejauh ini aman. Beberapa menit kemudian, transmisi kedua. Ada jejak perkemahan Jepang, tapi tidak ada tubuh. Transmisi ketiga, dan terakhir, ada sesuatu bergerak di hutan. Kita dengar langkah kaki, tapi kami tidak melihat siapapun. Setelah itu, sunyi selamanya. Divisi itu hilang sama seperti Jepang, tanpa tembakan, tanpa ledakan, tanpa permintaan tolong. Operasi gabungan yang mustahil. Amerika dan Jepang, dua musuh besar, yang setiap hari saling membunuh di laut dan udara, tiba-tiba bertemu rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, di balik meja operasi rahasia, dua negara itu bekerja sama. Operasi penyelamatan gabungan diluncurkan. Jumlah personel, 54 orang pasukan terbaik kedua negara. Tujuan, temukan para prajurit yang hilang. Aturan tambahan, tidak boleh ada dokumentasi, tidak boleh ada laporan resmi. Seakan kedua negara tahu, ancaman ini bukan ancaman militer biasa. Pulau yang menolak manusia, pasukan mendarat di tengah malam. Tanah terasa dingin, bukan seperti pasir tropis, melainkan seperti tanah kuburan. Awan menutupi bulan meskipun cuaca seharusnya cerah. Begitu senter dinyalakan, mereka langsung melihatnya. Jejak sepatu, puluhan, ratusan, semuanya mengarah ke dalam hutan. Tidak ada satupun yang kembali. Semua prajurit mulai merinding, bahkan yang paling keras kepala mulai merasa pulau ini tidak normal. Baru beberapa meter masuk hutan, gelombang bunyi tiba-tiba hilang. Suara ombak hilang, suara angin hilang, suara serangga hilang. Hutan itu tuli, seakan pulau menelan suara. Seseorang berbisik, ini bukan tempat manusia. Tidak ada yang menyangkal. Barang tanpa pemilik. Semakin dalam mereka masuk, mereka menemukan perkemahan Jepang. Utuh, tenda tidak sobek, meja masih tertata, peralatan masih terpasang, tapi tidak ada tubuh. Lalu mereka menemukan pos Amerika, sama utuhnya. Senjata masih terisi, kotak amunisi masih tersegel, radio masih menyala hanya tanpa suara.
seolah seluruh dua kelompok besar itu berhenti beraktivitas di saat yang sama, dan menghilang. Perwira Jepang memungut helm bertuliskan nama Yamada. Kita, ia mengenang tentara itu, masih hidup 3 minggu lalu, mengingat suaranya, tawanya, sekarang helmnya ada di sini, tapi orangnya hilang. Suara yang hidup. Jam 23:47. Tim berhenti beristirahat, semua menahan napas. Karena untuk pertama kalinya, suara terdengar dari dalam hutan, bukan hewan, bukan manusia, bukan satu suara, melainkan ratusan, seperti bisikan. Ikut kami, masih ada yang hidup. Kami kedinginan, kami tidak bisa keluar. Semua tentara langsung panik. Salah satu marinir mencoba menembakkan senapan ke hutan, tapi senjata macet padahal dicek sebelumnya dalam kondisi sempurna. Perwira Jepang mencoba menenangkan pasukan, dan tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil namanya. Letnan Nakamura, jangan tinggalkan kami. Nakamura terdiam. Itu suara sahabatnya, yang hilang di batalion pertama. Tidak mungkin ia masih hidup, tidak mungkin ia tahu nama lengkapnya, tidak mungkin ia tahu intonasi suaranya, tapi itu suaranya, persis. Hutan mulai terasa bergerak, pohon seperti bergeser, ranting seperti menyentuh pundak, lampu senter mulai mati satu persatu, dan di balik gelap hutan, terdengar langkah kaki ratusan orang, semakin dekat, tapi tidak ada satupun tubuh terlihat. Satu persatu hilang. Sekitar jam 1:20, pasukan mulai menyadari sesuatu. Jumlah mereka berkurang, bukan karena serangan, bukan karena tembakan, bukan karena jeritan, tidak ada suara apapun. Mereka berjalan, menoleh, lain kali menoleh satu orang hilang. Tidak ada jejak, tidak ada darah, tidak ada bekas penarikan, seolah orang itu dihapus dari kenyataan. Semakin lama, semakin cepat, 54 orang menjadi 47, lalu 43, lalu 39. Dalam hitungan menit, tidak ada yang berani mengakui dengan suara keras. Tapi mereka semua menyadari, pulau ini sedang memilih siapa yang boleh pergi, dan siapa yang harus tinggal. Jejak Amerika dan Jepang yang berubah. Pukul jam 3:12, tim menemukan sesuatu yang tidak mungkin. Jejak kaki yang bergerak ke arah mereka, tapi bukan satu, bukan dua, melainkan ratusan jejak kaki. Dan yang mengerikan adalah, ada jejak sepatu Jepang, ada jejak sepatu Amerika, tetapi ukurannya tidak sesuai manusia. Ada jejak yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek, ada yang berbentuk seperti kaki manusia tetapi tidak simetris. Seolah para prajurit yang hilang, berubah. Beberapa tentara mulai histeris. Banyak yang ingin menembak, banyak yang ingin lari. Komandan memutuskan satu hal, kita tinggalkan hutan ini, sekarang. Kendaraan yang tidak seharusnya ada, saat mereka mencoba kembali ke pantai, yang mereka temukan bukan laut, melainkan jeep tempur Amerika, dengan mesin masih panas, lampu masih menyala, kertas logistik di dashboard berkata, patroli 14 menit lalu. 14 menit lalu. Padahal tidak ada satupun kendaraan ketika mereka mendarat, dan radio jeep tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya lirih, terputus-putus, seperti seseorang bergetar ketakutan. Jangan kembali, jangan biarkan mereka pergi. Lalu terdengar suara lain, lebih rendah, jauh, seperti keluar dari rongga dada tanpa paru-paru. Kalian milik di sini. Jeep terbakar tiba-tiba tanpa api pemantik. Semua orang lari. Dalam kekacauan itu, 14 tentara hilang sekaligus. Pelarian terakhir. Mereka akhirnya mendengar suara ombak. Akhirnya mereka melihat pantai. Dari 54 orang yang turun, tinggal 5 orang. Tanpa memberi perintah, mereka semua berlari ke laut. Tidak peduli seragam, tidak peduli senjata, tidak peduli tubuh menggigil. Yang penting satu, meninggalkan pulau. Ketika kapal penyelamat menarik mereka, seorang tentara masih menatap ke pantai dan berteriak. Mereka mengikuti kita, tapi tidak ada apa-apa di pantai. Hanya pohon, hanya kabut. Pulau terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Apa yang terjadi setelahnya? Kelima orang itu dirawat di ruang isolasi rahasia. Mereka tidak pernah berada dalam ruangan yang sama. Karena penyidik ingin memastikan cerita mereka tidak saling memengaruhi. Namun ketika ditanyai secara terpisah, mereka semua berkata hal yang sama. Kami tidak melihat siapa-siapa, tapi kami dikepung ratusan orang. Kami mendengar langkah kaki, tapi tidak ada kaki.
Kami dipanggil dengan nama kami, tapi tidak ada mulut yang berbicara. Seseorang, sesuatu, ingin kami tinggal di sana. Semua laporan itu identik, tanpa saling bertemu. Kemudian, tentara Jepang berhenti bicara selamanya. 2 tentara Amerika meninggal karena depresi berat. 2 lainnya menghilang secara misterius beberapa tahun kemudian. Tidak ada yang pernah sembuh. Pulau itu hari ini. Pulau ini disembunyikan dari semua peta dunia. Semua satelit yang diarahkan ke sana akan kehilangan sinyal beberapa detik. Tidak ada yang berani mendekat. Nelayan lokal menyebutnya pulau yang memanggilmu jika kau terlalu dekat. Mereka bilang, kadang, malam hari, bahkan dari jarak puluhan mil, orang bisa mendengar suara langkah kaki. Bukan 1, tapi ratusan, dan bisikan yang datang dari laut. Ikut kami, jangan kembali. Kami masih di sini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di pulau itu. Bukan Jepang, bukan Amerika, bukan ilmuwan, bukan para penyintas. Satu-satunya hal yang pasti, tidak ada manusia yang boleh kembali ke tempat manusia hilang tanpa suara.